Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan video pembelajaran mengenai pajak bumi bangunan melalui penyelesaian soal ya dari pajak bumi dan bangunan. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Oke, di video pembelajaran sebelumnya Anda sudah menyimak mengenai aturan mengenai pajak bumi bangunan beserta PBB P3 juga, kemudian juga sudah ada beberapa praktik soal contoh ya, kasus yang sudah disampaikan. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan contoh kasus dengan kepemilikan lebih dari satu objek. Di sini contohnya adalah dari subjek pajak, di mana perhitungan objek pajaknya adalah lebih dari satu. Bagaimana perhitungan pajak bumi bangunannya? Nah, ini kita akan lihat di sini. Di sini soalnya seorang subjek pajak mempunyai dua buah objek pajak bumi dan bangunan yang terletak di lokasi yang berbeda dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, objek pajaknya objek pajak 1, luas tanahnya adalah 300 meter persegi dengan NJOP bumi 802 per meter persegi. Kemudian luas bangunannya adalah 200 meter persegi dengan NJOP bangunannya adalah 505.000 per meter persegi. Kemudian juga memiliki objek pajak kedua, di mana luas tanahnya adalah 150 meter persegi dengan NJOP bumi sebesar 1.147.000 per meter persegi. Kemudian luas bangunannya adalah 80 meter persegi dengan NJOP bangunan adalah 700.000 meter persegi. Baik, di sini ada catatan bahwa nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP diketahui sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Nah, hati-hati ya, di sini adalah untuk setiap wajib pajak, bukan untuk setiap objek pajak. Kemudian, hitung besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar pada tahun 2018. Baik, di sini kita akan menghitungnya dengan dua tahap. Yang pertama adalah kita menghitung objek pajak yang pertama. Nah, di sini nilai jual objek pajak tanah ini sudah diketahui di soal bahwa objek pajak yang pertama adalah untuk tanah 300 meter dikalikan dengan 800.000 adalah 240.600.000 rupiah. Kemudian untuk bangunan 200 meter persegi dikalikan 505.000 menjadi 101 juta. Sehingga NJOP atau nilai jual objek pajaknya adalah kita tambahkan dari tanah dan bangunan. Sehingga totalnya adalah 341.600.000. Ini sudah diketahui di soal objek pajak yang pertama. Nah, selanjutnya kita dikurangi dengan NJOP TKP. Tadi sudah diketahui di soal bahwa NJOP TKP-nya adalah 10 juta rupiah. Sehingga NJOP TKP 10 juta rupiah sebagai pengurang, sehingga NJOP sebagai dasar pengenaan pajak adalah NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. 341.600.000 rupiah dikurangi dengan 10 juta, sehingga NJOP sebagai dasar pengenaan pajak adalah 331.600.000 rupiah. Kemudian berapa NJKP, nilai jual kena pajak?
Ya, ini adalah 20% dikalikan dengan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak. Sehingga 20% dikalikan Rp331.600.000 sehingga NJKP-nya Rp66.320.000. Selanjutnya baru kita hitung pajak bumi dan bangunan. Sesuai dengan tarif yang masih berlaku bahwa tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5% dikalikan dengan NJKP, yaitu 0,5% dikalikan 66.320.000, sehingga pajak bumi dan bangunannya adalah Rp331.600. Ini adalah PBB dari objek pajak yang pertama. Selanjutnya, kita hitung objek pajak yang kedua. Nah, di sini nilai jual objek pajak tanah adalah 150 meter persegi dikalikan 1.141.000 itu adalah Rp172.550. Kemudian bangunannya adalah 80 meter persegi dikalikan 700.000 sehingga totalnya adalah 56 juta. Sehingga NJOP-nya adalah Rp228.050.000. Nah, ini adalah ditambahkan NJOP tanah dan NJOP bangunan. Kemudian dikurangi dengan NJOP TKP. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa NJOP TKP-nya adalah 10 juta. Itu hanya untuk setiap wajib pajak. Jadi bukan untuk setiap objek pajak. Karena tadi NJOP TKP sudah dikurangi di objek pajak yang pertama, maka di objek pajak yang kedua tidak bisa dikurangi kembali. Ya, jadi hanya untuk satu wajib pajak. Nah, sehingga NJOP sebagai dasar pengenaan pajaknya adalah Rp228.050.000. Sehingga nilai jual kena pajak NJKP-nya adalah 20% dikalikan Rp228.050.000. Hasilnya adalah Rp45.610.000. Kemudian pajak bumi dan bangunannya adalah 0,5% dikalikan Rp45.610.000 sehingga pajak bumi dan bangunannya adalah Rp228.050. Nah, sehingga kita sudah menghitung objek pajak yang subjek pajak yang memiliki dua objek pajak. Ya, jadi dihitung terlebih dahulu untuk objek pajak yang pertama dengan dikurangi dengan NJOP TKP, kemudian di objek pajak yang kedua itu tidak dikurangi dengan NJOP TKP karena nilai jual objek pajak tidak kena pajak ini itu untuk setiap wajib pajak, bukan untuk setiap objek pajak. Baik. Sebagai latihan, silakan Anda kerjakan soal berikut ini. Ya, diketahui wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dan bangunan di desa A dan di desa B. Di sini di desa A, NJOP-nya adalah 13 juta, NJOP bangunannya adalah 9 juta. Kemudian di desa B adalah NJOP buminya adalah 8 juta, kemudian NJOP bangunannya adalah 10 juta. Ini per meter persegi ya. Ini per meter persegi. Catatan, nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah 10 juta. Ini untuk setiap wajib pajak. Ya, informasinya. Jadi ini nilai NJOP bumi dan bangunan adalah per meter persegi. Kemudian nilai NJOP TKP ini adalah untuk setiap wajib pajak. Hitung besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar. Oke, itu saja
untuk video pembelajaran dengan contoh praktika mengenai pajak bumi bangunan, di mana dengan contoh satu subjek pajak memiliki dua objek pajak atau memiliki lebih dari satu objek pajak. Selamat menyimak kembali dan coba Anda uji kepemahaman dengan mengerjakan soal yang sudah disampaikan langsung di bawah chat di video pembelajaran ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di video pembelajaran masih di praktika PBB dengan contoh soal yang berbeda atau dengan kasus yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.